COVID-19 di Indonesia meningkat sejak awal Juni 2021. Semakin masifnya penyebaran COVID-19 di tanah air dipengaruhi oleh sejumlah hal. Selain dampak mobilitas warga selama Lebaran yang lalu, juga dipicu munculnya varian virus corona. Pandemi COVID-19 yang telah terjadi selama 1 tahun lebih ini memberikan tantangan besar bagi saudara kita pejuang kanker. Sebagai pejuang kanker, pasti akan lebih khawatir dan lebih was-was dengan kondisi pandemi ini ya. Nah, apa yang mesti dilakukan nih pejuang kanker di masa pandemi? Karena Dr. Jeffrey Beta Tenggara, spesialis penyakit dalam konsultan hematologi dan onkologi medik Siloam MRCCC Jakarta, dan Dr. R.A. Adaninggar. Betul nggak, Dr. Ning? Iya, betul. Oke. Beliau adalah spesialis penyakit dalam serta praktisi kesehatan dan penggiat edukasi COVID-19. Nah, acara ini didukung oleh Nutriken, nutrisi tepat pasien kanker, nutrisi yang dirancang khusus untuk pasien kanker, produk kerjasama dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang tinggi energi dan protein, mengandung BCAA omega 3 dan kaya antioksidan serta sumber serat. Tersedia dalam 2 varian rasa yang enak sekali. Saya suka dua-duanya, jeruk dan stroberi. Kalau Dr. Jeffrey sukanya yang mana? Stroberi. Dr. Ning suka yang mana? Suka dua-duanya kayaknya, jeruk stroberi enak juga kayaknya. Emang, betul. Sebelum kita ngomongin tentang pasien kanker, kita ngomongin tentang COVID dulu. Ya, Dr. Ning, terima kasih banyak bahwa sudah ada dan saya melihat, saya follow IG-nya, melihat begitu Anda selalu mengedukasi dalam posting di sosial media dan itu bagus sekali. Karena ada juga loh tenaga kesehatan, nakes gitu ya, yang diundang dalam sebuah percakapan di televisi gitu ya, mereka ada juga. Padahal korbannya udah ratusan ribu, Dr. Jeff. Kata CNN Indonesia. Ya, akan tetapi ada juga banyak dokter, ya, tapi masih ada dokter yang mengatakan bahwa dia tidak percaya dengan COVID. Dr. Jeffrey, pendapat Anda? Kadang gemes juga sih. Tentu itu adalah pernyataan pribadi ya, bukan mewakili sebagai dokter. Saya selalu share ke teman-teman atau pasien saya kalau dokter bilang ada istilah meng-COVID-kan pasien itu bodohnya setengah mati. Secara kami sendiri itu, keluarga kami, teman kami, ini semakin, kalau istilahnya itu ring satunya sekitar kami itu sudah mulai nih. Bukan ring 2, ring 3. Masing-masing dari kita, saya yakin juga netizen pun juga berasa sudah mulai semakin masuk ke ring 1. Untuk mulai dengar ini positif. Nah, mungkin seorang dokter berani meng-COVID-kan pasien kalau sebetulnya tidak. Kami pun juga sebagai korban di sini. Baik, terima kasih. Dokter Ning, sebetulnya nih ya, virus corona ini baru apa memang sudah ada sih dari dulu? Jadi asal-usul ceritanya corona ini bagaimana? Tapi sebelum dijawab ya, saya kan pencinta anak bulu ya. Di rumah saya itu, saya rajin loh untuk vaksin anabul saya, begitu. Ternyata ada vaksin corona juga untuk hewan ya. Jadi sebetulnya corona itu cerita lama. Silakan Dr. Nings. Iya, betul. Jadi coronavirus itu sebetulnya adalah keluarga besar virus ya. Jadi keluarga besar virus yang kita sebut family. Jadi ada virus itu juga punya keluarga, punya silsilah gitu ya. Jadi familinya itu namanya coronavirus, coronaviridae kalau kita sebut ya. Nah, memang dari coronavirus itu sudah ditemukan sekitar tahun 1930 kalau nggak salah ya, itu ditemukan. Dan memang tidak semua menyerang manusia. Betul Kak Syanas tadi, jadi ada yang di binatang juga. Ya, dari banyaknya coronavirus itu sebetulnya hanya 7 yang menyerang manusia dan ditemukan sejak 1960. Ya, tapi yang menyebabkan memang penyakit fatal pada manusia, terutama menyerang saluran pernafasan, itu hanya 3, yaitu SARS, MERS, dan yang terakhir COVID ini. Ya, gitu. Jadi memang dia keluarga besar ya. Kalau dibilang coronavirus udah lama, udah lama. Cuman COVID ini memang strain baru ya dari coronavirus, dan itu baru ditemukan akhir 2019. Gitu.
kenapa ada yang baru? Apa yang terjadi dengan manusia? Karena kita tahu dan Anda juga menulis kan, Dr. Nings, bahwa manusia adalah manusia yang makhluk yang paling egois. Aku langsung love, aku langsung like, gitu ya. Manusia yang paling egois. Ada apa sampai ada varian baru di tahun 2019 ini? Silakan. Iya, jadi saya pernah bikin video amatir gitu ya sekitar tahun lalu. Jadi kan orang-orang ini ribut, ini apakah virus ini buatan manusia atau ini virus yang sengaja disebarkan untuk istilahnya kayak senjata biologis gitu ya. Tapi saya punya pandangan yang berbeda. Jadi ternyata ilmuwan-ilmuwan di dunia ini banyak yang sudah mempelajari coronavirus ini sekitar 20 tahun terakhir gitu. Jadi mereka itu memang meneliti kelelawar ya. Jadi kelelawar itu memang banyak ditemukan di daerah Cina, terus perbatasan dengan Kamboja, Myanmar, daerah-daerah situ ya. Jadi mereka itu memang sudah meneliti banyak sekali virus yang mirip dengan virus SARS. Karena waktu itu SARS 2009 itu sudah sangat mengancam sebetulnya ya. Tapi untungnya waktu itu memang SARS itu kan kalau mengenai manusia, dia lebih ke gejala berat. Jadi orang itu langsung masuk rumah sakit. Jadi tidak sempat menularkan gitu ya. Tapi kalau sekarang ini kan beda. Lebih banyak yang gejalanya ringan. Jadi nggak sempat isolasi atau mungkin dia tidak merasa sakit, tapi dia menularkan. Makanya kita lebih sulit menangani COVID daripada SARS gitu ya. Nah waktu itu saya baca buku bagus banget memang dari beberapa ahli yang memang bilang kalau virus ini sebetulnya sudah diteliti dan kenapa kok bisa terjadi pandemi itu karena ulah manusia juga gitu. Jadi manusia ini seperti eksplorasi atau apa ya, mengeksplorasi hutan gitu ya, lalu dijadikan perumahan, lalu dijadikan jalan atau tambang. Nah itu kan mendekati habitat liar. Nah ternyata kelelawar yang di situ akhirnya nggak punya habitat kan. Terus akhirnya manusia yang seharusnya jauh dengan binatang-binatang pembawa virus ini menjadi lebih dekat. Nah itulah lalu terjadi yang namanya zoonosis. Jadi zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Jadi itu adalah salah satu teori yang mungkin tidak populer ya. Tapi itu saya angkat tahun lalu karena saya ingin istilahnya memberikan tandingan informasi lah ya. Kalau selama ini kan selalu konspirasi lah, ini tuh adalah dibuat. Iya. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa secara alami pun sebetulnya tindakan manusia juga bisa menyebabkan virus itu semakin dekat dengan kita. Akhirnya lalu terjadi pindah ya dari hewan ke manusia. Nah sebetulnya mutasi itu terjadi tiap virus itu masuk ke dalam sel. Jadi tiap masuk ke manusia, masuk ke hewan, dia pasti akan melakukan perbanyakan diri atau berkembang biak. Nah, tiap dia berkembang biak, itu dia pasti akan mengalami mutasi. Karena virus ini nggak punya mekanisme untuk memperbaiki diri. Jadi kalau misalnya dia salah, ya salah aja gitu. Nah, kebetulan kalau mutasi ini terjadinya memang dia ke arah yang lebih merugikan, ya seperti sekarang nih, contohnya ada varian-varian yang merugikan. Tapi sebetulnya nggak semua. Dari 1000 varian virus COVID yang muncul sejak awal, itu hanya sekitar 4-5 yang sekarang menjadi concern kita. Jadi lebih dari 950 itu sebetulnya tidak membahayakan manusia. Jadi mutasi itu terjadi secara alami karena virusnya juga ingin bertahan hidup gitu. Dan peran manusia di sini adalah kita memberikan kesempatan, kita memberikan playground sama dia, jadi dia masuk, kita tidak menekan penularan. Jadi tiap dia masuk ke manusia, dia akan berubah sesuai dengan kondisi yang dia hadapi, gitu. Jadi sebetulnya ya dari yang dipaparkan oleh Dr. Ning segitu detail dan mudah dicernanya, saya menangkapnya betapa kasih sayangnya Tuhan gitu ya. Virus aja dikasih kesempatan untuk bertahan hidup sebenarnya, gitu kan ya. Jadi tinggal bagaimana manusia bisa menghadapi, dan ini kayak betul kata Dr. Jeffrey mengatakan ini kayak seleksi alam. Awal-awal itu saya melihatnya korban yang meninggal atau langsung dihebohkan positif adalah orang yang tidak saya kenal. Sekarang produser saya meninggal, sahabat saya satu keluarga, om dari yang saya kenal, kemudian banyak semuanya gitu loh. Loh kok ini makin lama makin deket seperti itu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan pejuang kanker Dr. Jeffrey, apakah mereka
kan ini kan ada istilah komorbid gitu ya, penyakit yang dibawa sehingga akan lebih parah gitu loh. Apakah kanker itu juga komorbid yang akan, saya mesti ngomongnya gimana? Yang akan mematikan langsung. Jadi kanker plus COVID selesai jadinya hidup. Bagaimana? Oh, untungnya sih tidak selalu betul bahwa kanker adalah komorbid. Ya, apalagi pasien kanker yang sedang menjalani kemo, kemudian menjalani radiasi, tentu itu Iya, adalah komorbid semuanya. Tetapi kalau pertanyaan Mbak Shanas bahwa apakah kalau pasien kanker dapat kemo, kena COVID, bubar, selesai. Kenyataannya iya, tidak. Tidak semua pasien kanker yang even menjalani kemo pun di iya, tengah-tengah kemo kena COVID pasti berat atau meninggal. Kenyataannya menyatakan iya, begitu. Tetapi iya. konsekuensinya memang agak berbeda jadinya. Karena apa? Mm-mm. Artinya kemo harus kita hold. Nah, ini yang menjadi problem di belakang harinya. Itu kenapa pasien-pasien kanker yang menjalani kemo, saya selalu wanti-wanti, jangan kelayapan kemana-mana, pakai masker, bahkan pada saat misalkan pun dirawat di rumah sakit untuk kemo, atau di ruangan ODC, one day care untuk kemo, pada saat perawat itu datang membawa obat, ada siapa dekat, langsung pasang masker. Jangan pernah itu copot. Itu kayak nyawanya deh. Saya selalu katakan begitu. Kalau sudah terkena COVID, tentu kita harus tentukan langkah yang pertama. Ini apa? Tanpa gejala, gejala ringan, sedang, atau berat. Pada saat tidak ada gejala atau gejala ringan, memang selalu kita sarankan tetap untuk yang namanya isoman. Mau tidak mau, Oh, ini you have no baik. choice juga. Iya, Rumah sakit iya, rumah iya, sakit iya. juga di mana-mana untuk COVID sudah antrian sudah ratusan saat ini. Iya, iya. Isoman tetap yang menjadi benteng utama. Tetapi Iya. ingat bahwa harus ingat anggota keluarga yang lain. Tetapi kalau sudah masuk ke gejala sedang atau gejala berat, mau tidak mau harus dibawa ke rumah sakit. Iya. Memang ya you cannot expect untuk masuk ke ruang rawat saat ini. Bisa Iya. diterima di Iya. IGD itu sudah syukur-syukur dengan UGD yang sudah Betul, betul. meluber. Tetapi ya memang Betul. kondisinya seperti itu. Sudah ada tenda di mana-mana. Teman-teman saya sudah bagi sesama onkolog di Jogja, di Sarjito di foto, di Semarang di foto, bagaimana tenda-tenda, ambulan itu sudah antri di luar. Itu memang kenyataan yang terjadi. Dan sedihnya adalah ada teman-teman, ada juga dokter yang masih bilang bahwa ini tidak ada yang namanya COVID ini. Baik. Nah, kalau begitu Dokter Nings, jadi Anda setuju dong, Anda menguatkan Dokter Jeffrey dengan mengatakan bahwa pasien kanker yang terkena COVID positif, maka lebih baik isolasi mandiri dibandingkan pergi ke rumah sakit. Iya, setuju ya. Tergantung gejala tadi, betul Dokter Jeff Iya. ya. Lagian kalau gejalanya ringan, saya juga sering kan merawat juga bareng dengan Kahom ya, Dokter Jeff. Iya. Itu kebanyakan pasien kanker yang stabil ya, yang memang gejala-gejalanya ringan banyak yang sembuh ya. Mungkin hampir semua sembuh ya, maksudnya sembuh COVID-nya gitu. Cuman ya itu betul. Mungkin problemnya di bagaimana nanti mengatur kemonya ya, Dokter Jeff ya. Jadi sebetulnya itu gejala dari COVID pun itu kan tergantung sistem imunnya. Kebanyakan itu memang tergantung sistem imun dan jumlah virus ya. Jadi kalau kebetulan memang orang ini biasanya nih ya, orang-orang komorbid yang memang kesadaran kesehatannya tinggi, mereka pasti prokesnya ketat. Nah biasanya kalau prokesnya ketat itu nanti kalaupun dia terkena, itu virusnya sedikit yang masuk. Nah, virus yang sedikit masuk itu bisa sangat membantu. Jadi sistem imun yang tidak terlalu kuat masih bisa menangani. Jadi prinsipnya sebetulnya itu, karena memang komorbid itu tetap beresiko lebih tinggi dibanding orang yang tidak punya komorbid. Nah caranya ya kita harus kurangi musuh yang masuk gitu ya. Jadi kalau musuh yang masuk diminimalkan, sistem imun kita jadi tidak terlalu berat untuk melawan. Terutama untuk orang-orang yang sistem imunnya memang lebih lemah gitu. Jadi prinsipnya tadi sudah oke banget dijelaskan sama Dokter Jeff.
Baik, kalau gitu kita ngomong varian Delta ya. Ini saya mau membacakan tulisan testimoni singkat dari Rektor IPB Bapak Arif Satria yang ditulis dan disebarkan, dan ini bagus sekali. Prof. Arif Satria, Rektor IPB ini menuliskan begini, para dokter dengarkan ya. COVID-19 ini bukan mitos, tapi benar adanya. Saya merasakan terkena COVID-19 2 kali. Meski sudah divaksin 2 kali, hasil genome sequencing virus saya kali ini tergolong varian Delta. Jadi bagi penyintas yang sudah pernah terkena COVID-19 dan sudah vaksin, jangan lengah. Tetap waspada dengan varian baru termasuk Delta. Sekali lagi, karena varian Delta bisa escape dari antibodi pasca vaksinasi atau penyintas. Pendapat Anda, Dr. Nings? Iya, jadi varian Delta ini sebetulnya yang kita takutkan ya, itu adalah kecepatan penularannya ya, itu yang pertama. Jadi dia memang menular jauh lebih cepat dibandingkan varian-varian sebelumnya. Jadi kalau dibandingkan itu pada varian yang sebelumnya yang dikatakan cepat pun, yang varian Alpha ya, yang dari UK, itu kan satu orang itu bisa menular hingga ke 4-5 orang. Tapi kalau Delta, ini satu orang bisa menular ke 5-8 orang. Jadi memang dia jauh lebih cepat. Makanya kenapa sekarang ini kasus bisa tiba-tiba naik barengan gitu ya, bersamaan gitu. Ya karena kalau memang Delta, ini kebetulan memang Delta ini mendominasi. Dan waktu mendominasinya itu nggak sampai 1 bulan ya. Jadi bulan April itu masih belum dominan, tapi bulan Juni ini sudah dominan ya, lebih dari 1 bulan sih ya. Tapi maksudnya cepat gitu ya. Nah, untuk masalah dia bisa escape antibody, ini memang iya. Jadi ada dugaan karena ada salah satu mutasi yang dibawa dia itu memang dicurigai bisa escape dari antibody. Tapi sekali lagi bukan berarti vaksin itu betul-betul tidak efektif ya. Betul. Jadi mutasi-mutasi yang terjadi pada spike ini akan merubah sedikit spike-nya memang. Jadi kan logikanya kalau vaksin itu antibody yang terbentuk harus seperti kunci dan gembok ya, jadi harus identik, harus cocok gitu ya. Nah, kalau ada sedikit perubahan, pasti ada yang tidak cocok. Jadi pasti efikasi akan turun meskipun tidak sampai 0 gitu. Makanya untuk yang vaksin-vaksin ini, yang varian-varian baru, pasti perusahaan vaksin itu pasti berusaha untuk selalu meng-catch up ya. Jadi tiap ada varian baru, mereka akan meneliti terus untuk mengejar varian-varian baru. Nah, untuk ini, Prof ini nggak tahu nih vaksinnya apa. Kalau misalnya memang Sinovac sendiri itu memang belum ada data untuk varian Delta ini seperti apa. Memang dari konferensi pers itu mereka menyatakan bahwa bisa mengurangi keparahan gejala hingga 3 kali. Jadi tetap bermanfaat, meskipun kena gejalanya ringan gitu ya. Tapi kalau vaksin yang seperti Pfizer dan AstraZeneca itu memang sudah ada data bahwa mereka bisa tetap efektif terhadap varian Delta. Gitu. Baik, ya lanjutkan, teruskan, selesaikan, Dokter Ning. Ya, dan juga mungkin data-data sebenarnya data Sinovac ini memang sulit lengkapnya ya. Jadi kita emang agak sulit untuk membaca. Tapi cerita dari berita-berita yang ada di Kudus misalnya, kemarin kan Kudus juga sempat tinggi dan itu banyak nakes yang juga kena ya. Tapi mereka vaksin Sinovac 2 kali, tapi sebagian besar gejalanya ringan dan pulihnya cepat. Jadi gini ya, jadi mungkin untuk teman-teman biar nggak bingung ya, jadi sebetulnya vaksin itu baru efektif kalau kasus di komunitas tidak tinggi. Jadi kalau kita berharap efektivitas vaksin adalah mencegah penularan, itu tidak mungkin selama kasus di komunitas, penularan di komunitas masih tinggi-tinggi. Itu kita nggak mungkin berharap itu. Yang bisa kita harapkan dari efektivitas vaksin saat itu adalah vaksin bisa mengurangi gejala berat atau kematian. Itu yang kita harapkan. Karena selama kasus penularannya masih tinggi, virus itu ada di mana-mana. Jadi bayangkan vaksin itu bukan masker. Jadi dia ada di dalam tubuh kita. Kalau kita tidak melindungi diri kita, misalnya kita tidak pakai masker, ya virus tetap akan masuk. Karena virus ada di mana-mana. Gitu. Jadi efektivitas vaksin tidak dilihat dari kita kena atau tidak. Selama paparannya tinggi, pasti bisa kena. Makanya dengan meningkatnya kasus, nakes juga tetap kena, meskipun sudah divaksin 2 kali. Tapi kita harus lihat bagaimana gejala mereka. Memang ada yang sampai meninggal ya, karena faktornya kan banyak. Bagaimana sistem imunnya, komorbidnya, lalu jumlah virusnya, ini juga sangat berpengaruh. Makanya protokol kesehatan saat ini sangat penting sekali untuk mengefektifkan vaksin kita.
Itu sebetulnya kuncinya. Jadi bukan berarti, oh vaksin ini nggak mempan, vaksin ini mempan. Itu sebetulnya enggak. Jadi vaksin itu adalah harus kerjasama ya dengan protokol kesehatan selama virus masih banyak. Jadi tidak pernah ada vaksin itu bisa melindungi suatu populasi kalau belum sebagian besar populasi tersebut memiliki antibodi. Itu nggak pernah. Makanya ada yang namanya herd immunity ya, kalau pernah dengar. Jadi vaksin itu tidak akan melindungi kita secara optimal kalau kita belum mencapai itu. Paham. Jadi tetap kita harus pakai protokol kesehatan untuk meminimalkan virus yang masuk. Jadi konsepnya sama seperti tadi yang saya ceritakan waktu Dr. Jeff cerita tentang orang penderita kanker. Kalau kita semakin ketat prokes, virus yang masuk itu sedikit, tubuh kita yang sudah dikuatkan dengan vaksin tentunya akan lebih kuat lagi. Jadi kalaupun kena, harapannya gejala ringan. Harapan ya, karena kita nggak bisa tahu pasti kondisi sistem imun kita. Ada faktor genetiknya, entah nanti kalau virusnya ternyata yang masuk kebetulan banyak sekali ya, bisa kita jatuh ke kondisi berat sampai meninggal. Makanya nakes banyak yang mengalami seperti itu karena paparannya sangat tinggi. Gitu. Baik. Nah, kalau nggak salah Dokter Ning juga kenal sama keluarga Fauzi Bowo ya, sama Manda ya. Jadi mantan gubernur DKI pulang dari Jerman dan ibu kena dari ajudan. Padahal di Jerman sudah kena vaksin, udah second dose, vaksin udah 2 kali gitu loh. Datang ke Indonesia kemudian kena dari ajudannya. Dan banyak juga ada yang kena dari pekerja rumah tangganya. Jadi nggak tahu siapa yang membawa dan kita nggak menyangka-nyangka begitu ya, sampai akhirnya kayaknya di rumah aja, tapi kenapa kena ya begitu, padahal udah di rumah aja gitu. Nah, sama satu lagi Dokter Jeff, saya tertarik sekali mengenai swab antigen dan swab PCR pada waktu bersamaan. Karena kadang-kadang antigen negatif nih, tapi ternyata sebetulnya positif. Analogi apa yang bisa Anda jelaskan mengenai antigen ini, Dok? Kita lakukan tes swab itu, saya selalu nggak usah swab antigen, kadang-kadang swab PCR pun bisa yang disebut sebagai false negatif. Nah, itu yang selalu jadi masalah kalau kita melihat di media, katanya awalnya negatif, ini negatif kok tiba-tiba jadi positif. Iya. Analoginya seperti ini sama seperti kalau kita mancing ikan. Kita mancing ikan di sungai, kita nggak dapat ikan. Apakah artinya sungainya nggak ada ikannya? Kalau kita mancing ikan, kalau kita mancing ikan dapat ikan, kita tahu oh sungai ini ada ikannya nih. Tetapi kalau pas mancingnya nggak dapat ikan, apakah artinya sungainya itu nggak ada ikannya? Tanda tanya. Analogi swab itu seperti itu, baik antigen, baik PCR. Betul. Jadi mungkin saja lokasinya memancing itu salah sehingga ikannya tak terpancing gitu ya, sehingga menjadi keterangan yang tidak akurat. Sama seperti mungkin tenaga kesehatan yang nyoloknya kurang dalam atau memang struktur hidungnya sulit, begitukah? Betul, itu yang pengalaman kita. Karena saya bekerja di rumah sakit kanker, kita ketemu ada beberapa pasien dengan kanker hidung atau kanker nasofaring, di mana dia sudah berubah strukturnya. Yang melakukan swab ini kan nggak dokter THT. Karena kita harus mengedukasi sebanyak mungkin tenaga kesehatan non-dokter untuk bisa melakukan swab. Karena sudah overload sekali. Nah, pada saat mereka dibilang, Pak, ini saya hati-hati ya Pak ya, ada kankernya saya nih, saya kanker nasofaring nih. Itu yang nyolok gini nggak? Deg-degan lah, takut berdarah, pasti. Kalau gue kecolek, abis itu berdarah, yang ada gue digablok tuh sama keluarganya pasien. Berdarah nih. Jadi ya udah pokoknya colek dikit, udah. Nah, tentu kita nggak bisa masuk kalau sampai, itu kan harus disampai ke belakang, ke bagian at least nasofaring atau orofaring. Harus betul-betul sampai ke dalam. Kalau ada perubahan struktur di mana dia hanya sampai di luar, ya kita mungkin bisa mendapatkan yang namanya false negatif. Oke, baik. Ini pertanyaan dari MS_smile. Apakah nilai CT11 itu betul invalid? Apa maksudnya ya dok? CT11. Monggo Dokter Ning.
Iya, ini kayaknya dari edaran-edaran yang beredar itu ada yang membagi ya. Jadi CT segini sampai segini itu artinya begini gitu ya. Jadi Mm-mm. sebetulnya nilai CT itu adalah gambaran pemeriksaan PCR sih. Jadi tadi Dokter Jeff Oke. menjelaskan ya, PCR itu bisa false negatif. Setuju banget karena Mm-mm. tergantung teknik. Kak Shanas juga udah pas banget untuk Ya. menggambarkan. Nah, nilai CT itu adalah gambaran kalau PCR ini nantinya harus diputar berapa kali sih supaya materi genetik ini kelihatan. Jadi itu yang diperiksa adalah materi genetik di sampel swab ya. Kayak tadi Dokter Jeff Ya. bilang, di sampel swab itu artinya belum tentu di situ nggak ada kalau kita nggak nemu gitu kan. Jadi di Ya. sampel swab, bukan di dalam tubuh manusia. Itu yang harus dicamkan benar-benar ya. Jadi nilai CT itu Ya. adalah berapa putaran yang dilakukan alat PCR untuk sampai si pemeriksa itu bisa melihat. Jadi misalnya dia Hmm. butuh diputar sampai 10 sampai 15 kali dibandingkan Wah. dengan dia kalau harus diputar sampai puluhan kali. Itu anggapannya Mm-mm. begini, kalau dia diputar hanya sedikit udah kelihatan, berarti oh banyak nih materi genetiknya. Karena dia kan nggak perlu diputar Hmm. sampai 30 kali, 15 kali Iya. aja udah kelihatan misalnya gitu. Sebaliknya, Iya. kalau dia ternyata butuh diputar hingga 30 kali atau lebih, berarti oh materi genetiknya sedikit, lebih sedikit dibandingkan dengan yang 15 kali tadi. Gitu aja, dia Oke. menunjukkan itu saja. Tapi dia tidak bisa menunjukkan apakah ini tuh nanti segini tuh menular atau tidak, terus ini sembuh atau tidak, terus ini menunjukkan derajat keparahan gejala, itu juga nggak bisa. Karena tergantung teknik banget tadi itu. Kan nggak mungkin Mm-mm. kalau gejalanya COVID banget, udah jelas misalnya Mm-mm. dari foto rongsennya, dari pemeriksaan Mm. lab, semua mengarah ke COVID, PCR-nya negatif, ya itulah ada yang kita sebut probable COVID. Itu adalah diagnosis klinis dokter. Jadi nggak bisa Mm-mm. kita patokan PCR saja, jadi harus dilihat keseluruhan atau mungkin harus diulang PCR-nya. Memang begitu caranya. Dan kalau tadi PCR Baik. itu apakah invalid, nah itu memang ada faktor-faktor di laboratorium ya. Jadi itu yang sebetulnya yang cocok menjawab adalah orang yang memang bekerja mengerjakan PCR gitu ya. Jadi memang ada kondisi di mana entah itu terlalu apa namanya terlalu pekat atau mungkin memang materi genetik yang diambil itu terlalu kental, terlalu banyak, akhirnya bisa bikin hasilnya itu seolah-olah CT-nya tuh rendah sekali, di bawah 10 gitu ya. Nah, Ya. itu memang dinyatakan salah satu kemungkinannya itu ada kesalahan teknik. Mungkin dia terlalu padat, jadi harus diulang. Memang bisa, itu secara teknik banget. Ya mungkin yang bisa menjelaskan harus orang lab gitu ya, tapi sekilas seperti itu. Tapi tetap harus dicocokkan dengan kondisi pasiennya seperti apa. Kalau perlu diulang kalau memang kita ragu. Gitu. Baik. Dokter Ding tahu kan ada sahabatnya Gilang Baron, pemain Ya. gitar yang meninggal karena COVID gitu ya. Baron juga dari ceritanya Gilang yang dapat dari keluarganya berkali-kali sampai 4 kali itu negatif. Tapi Baron sudah kehilangan, almarhum sudah kehilangan penciuman sama pengecapan dan dia yakin banget bahwa dia kena COVID dan dia paksa ke dokter untuk periksa lebih lanjut walaupun hasilnya negatif. Kemudian betul kan kalau saya salah karena ini kan kabar dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, ada sebuah injection sehingga keluar tanda COVID itu memang ada. Apa iya? Injection. Jadi Apa ya? supaya keluar pemeriksaannya itu ya memang ada si COVID itu di dalam tubuhnya. Diapain itu? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya, baik, sip kalau begitu. Jadi sebetulnya varian Delta ini, Dokter Ming, memiliki daya tular lebih cepat dan lebih berat, seperti hilang penciuman, kemudian hal-hal yang tadi saya ceritakan, pengecapan, begitu. Ya, jadi kalau untuk gejala itu sebetulnya belum ada yang menyatakan pasti berbeda ya. Ini baru asumsi dari beberapa ahli Iya. yang menemui kasus lonjakan varian Delta ini. Jadi ada yang bilang Iya. kalau dulu itu prevalensi terjadinya anosmia itu lebih banyak dibandingkan sekarang. Kalau sekarang katanya lebih banyak gejalanya kepilek gitu. Tapi itu hanya seperti masih kayak laporan-laporan dari masing-masing orang secara subjektif gitu ya. Kalau saya sih pribadi kok belum menemukan hal yang berbeda. Artinya gejala yang betul-betul berbeda antara varian Delta dengan yang lain itu kok saya pribadi belum menemukan. Karena dari awal sendiri COVID itu gejala tidak ada yang spesifik. Jadi semua gejala yang mirip flu itu bisa COVID gitu. Jadi memang kalau sampai nanti ada gejala yang betul-betul berubah ya, itu yang harus kita tanyakan apakah virusnya sama nih.
Intinya kan varian ini kan sebetulnya virusnya sama ya, cuman dia Ya. kayak ganti sedikit, ada bagian kakinya yang miring sedikit, ada bagian kakinya yang berubah sedikit, tapi sebetulnya kan virusnya sama. Harusnya kalau virusnya Ya. sama, sifat biologisnya pun masih sama. Bahkan saya baca beberapa pendapat dari para ahli di luar negeri itu masa inkubasinya pun masih sama gitu. Jadi sebenarnya mungkin untuk gejala juga yang betul-betul berbeda sekali itu belum ada kepastian gitu. Apakah betul ya? Mungkin membutuhkan data yang sangat banyak dulu baru bisa dianalisa. Untuk sekarang Baik. sih masih tidak ada yang spesifik gitu. Jadi yang perlu diwaspadai untuk yang nonton ini, sahabat Nutriken, jangan lupa hilang penciuman, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, sama demam. Ya, Itu udah seperti mulai gejala waspada. flu. Ya, seperti gejala Seperti flu gejala. ya. Kalau Mencret, debt kolektor maafkan. juga sama sih. Ditambah Kena berdebar ya, pinjol dokter juga Jeff. susah. Atau akhir bulan nunggu gajian nggak turun-turun juga sama. Sesek napas. Betul. Kalau buang air terus-menerus, Dok, mencret misalnya. Diare bisa. Sama, juga seperti dulu juga ada gejala-gejala mual, muntah, diare pada COVID juga bisa ya, tapi memang lebih jarang dibandingkan gejala saluran pernafasan gitu. Jadi masih lebih dominan saluran pernafasan. Baik. Dr. Jeffrey, kalau misalnya jatuh cinta memang hati berbahagia. Kalau jatuh tempo, nah itu deg-degan. Sama-sama berdebarnya. Berdebar ketakutan. Jatuh tempo, bukan jatuh cinta. Debt collector dikit lagi datang gitu ya. Nah, Dr. Jeff, nih bantuin ya. Ada Chloe Olaf. Lucu namanya Olaf, kayak salju. Apakah kalau sedang di terapi obat, betulin kalau saya salah ngomong, tamofen dan terapi suntik tiap bulan, saya boleh divaksin? Itu berarti kalau bicara tamofen dan suntik berarti breast cancer. Itu adalah untuk tipe obat antihormonal. Jadi untuk obat antihormonal tidak ada pantangan untuk divaksin. Begini, bicara mengenai vaksin pada pasien kanker, sampai saat ini sebetulnya belum ada penelitian yang khusus, karena ini kan sesuatu yang baru ya. Tiba-tiba meledak seperti ini, jadi perhatiannya itu tidak spesifik untuk pasien kanker. Jadi belum ada penelitian yang khusus membandingkan antara vaksin pada pasien kanker sama non-kanker, setahu saya sampai saat ini. Tetapi, karena kita melihat bahwa ini terjadi perubahan dinamika yang cukup cepat. Prinsipnya pada vaksin yang diberikan pada pasien kanker yang menjalani kemoterapi itu bukan sesuatu yang berbahaya. Poinnya bukan di situ. Tetapi kita mengerti bahwa pada pasien yang mendapatkan kemoterapi akan masuk ke fase aplastik, yaitu kurang lebih sekitar 5 hari pasca pemberian kemo, HB, leukosit, trombosit itu akan cenderung untuk turun. Biasanya hari ke-5 sampai hari ke-10 pasca kemo. Nah, vaksin ini kan sebetulnya adalah materi genetik atau virusnya yang dilemahkan yang dimasukkan ke badan kita untuk mancing kekebalan badan kita untuk bisa melawan, sehingga pada saat kena virusnya beneran, kita sudah punya senjata nih, sudah kenal, oh gue udah pernah dilatih, istilahnya sudah pernah di drill nih, dapat vaksin. Begitu kena musuhnya, gue udah lebih siap. Nah, tetapi pada saat kekebalan badan ini turun, kena vaksin, ini adalah logikanya bahwa tidak terbentuk kekebalan ini. Sehingga dikhawatirkan bahwa ini akan menjadi vaksin yang mubazir. Oh, paham. Ceritanya seperti itu. Tetapi kenyataannya adalah pada praktek sehari-hari pun banyak pasien yang datang ke saya, dokter saya sudah divaksin. Oke. Jadi istilahnya cuma laporan, dokter saya sudah divaksin, nggak nanya. Saya sudah divaksin. Oke, Bapak ada keluhan apa? Nggak apa-apa, saya sehat. Ya sudah, Pak. Nanti saya vaksin bulan depan apa? Vaksin bulan depan gimana? Bapak sudah dijadwalkan. Sudah? Ya sudah, Pak, vaksin aja. Gimana? Dan itu menurut saya sih nggak ada ruginya lah. Ini kita situasi kayak, even di rumah sakit saya, rumah sakit di Siloam tempat saya kerja itu bukan rumah sakit COVID, karena saya bekerja di rumah sakit khusus kanker. Artinya tidak boleh tercampur dengan pasien COVID. Rumah sakit MLCC pun itu sudah kayak medan perang di situ.
walaupun kami tidak merawat COVID pun, kami tetap terdampak. Sebagian staf tetap ada yang terkena COVID. Akibatnya Kena. kekuatan rumah sakit pun sudah mulai turun sekarang. Perawat pulang, Ya. saya pulang, dokter umum pulang. Ya. Artinya ada Ya. kemungkinan paparan di luar. Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, ya kalau memang sudah bisa dapat vaksin, menurut saya silakan ambil vaksinnya. Betul, baik dok. Kalau nggak salah di tempat Dokter Jeff kerja, MRCCC Siloam Semanggi Jakarta itu ada. Jadi ingetin kalau saya lupa, kan ada PCR, ada antigen, tapi kalau di rumah sakitnya ada apa? Itu yang namanya screening. Jadi sebetulnya ini adalah individual dari rumah sakit masing-masing. Jadi memang karena sekali lagi bahwa rumah sakit kanker itu lebih ketat regulasinya untuk menahan COVID. Jadi menggunakan ada yang namanya CT screening. Memang ini bukan guideline yang berlaku di seluruh dunia, enggak. Ini memang yang berlaku di rumah sakit tempat saya kerja. Analoginya tadi bahwa swab PCR bisa false negatif. Tetapi ada suatu gambar penunjang secara medis. Penunjang medis yaitu menggunakan antara ronsen toraks atau CT scan toraks. Memang ronsen toraks lebih tersedia dimanapun. Tetapi ronsen toraks biasanya kalau gejala gambarannya sudah berat, baru dia akan keluar dari ronsennya. Nah, ini yang berusaha ditekan dengan menggunakan yang namanya CT screen. CT screening ini adalah CT toraks, CT paru, non kontras dengan dosis yang kecil. Tetapi ini tujuannya hanya untuk screening COVID. Kita tidak bisa, tujuannya bukan untuk mengevaluasi misalkan kanker parunya bagaimana, kemudian ada yang lain-lainnya bagaimana, tidak. Jadi ada satu gambaran ronsen atau CT scan yang disebut, gambaran CT scan yang disebut sebagai GGO, ground glass opacity. Ground glass opacity ini memberikan clue kepada tenaga medis bahwa oh ini ada indikasi, tidak untuk diagnosis, ada indikasi bahwa ini gambaran yang bisa muncul karena COVID. Baik. Memang gambaran yang disebut GGO ini bisa jadi namanya false positif, bukan false negatif. Artinya GGO muncul ini bukan hanya karena COVID, infeksi yang lain, CMV. Kemudian pada pasien mediastinal limfoma yang mendapatkan kemo atau steroid dosis tinggi, muncul juga yang namanya GGO. Tetapi ini memberikan clue kita untuk lebih hati-hati apabila kita ada keraguan, kita lakukan 2 kali swab PCR. Baik. Dokter Jeff, pernah nggak Anda perlu melakukan akrobat menghadapi pasien Anda yang kanker dan juga kena COVID? Kalau memang secara ini saya bicaranya mesti harus agak pelan-pelan dan hati-hati. Kadang-kadang kami tenaga medis itu berhadapan dengan situasi yang tidak ada guideline-nya. Saya punya pengalaman satu pasien kanker payudara. Pasien kanker payudara yang kita sebut sebagai locally advanced. Locally advanced itu jadi dia tidak bisa dioperasi dari awal, tetapi dia belum menyebar. Dia harusnya mendapatkan 6 kali kemo, kemudian operasi, kemudian dilanjutkan dengan yang namanya target terapi anti-HER2. Segalanya sudah berjalan baik nih. Kita kasih kemo 6 kali dari yang awalnya besar, kemudian berdarah, itu sudah kering, sudah mengecil, memang belum hilang total, tetapi masuk di fase di mana, oh ini bisa diangkat loh. Sudah masuk ke kamar perawatan, persiapan untuk masuk ke kamar ruang rawat, sudah di screening, swab segala macam, negatif, masuk ruang rawat. Masuklah persiapan operasi, pre-op namanya. Pre-op itu kita diwajibkan sekali lagi untuk swab, karena kamar operasi adalah kamar yang paling rentan kalau kemasukan virus corona. Dia close Badan circuit. Lagi dibuka. Iya. Betul. Kemudian pasiennya mendapatkan anestesi, mendapatkan pembiusan. Dan dokternya pun juga yang paling banyak adalah dokter anestesi yang kena COVID, termasuk dokter bedah.
Mm-mm. Jadi memang screening untuk masuk kamar operasi jauh lebih ketat. Di swab lagi positif. Akhirnya harus dikeluarkan dari ruang rawat masuk ke ruangan isolasi untuk pasien COVID di MRCC. Mm-mm. Nah, karena pasien tidak punya gejala COVID, diplankan untuk pulang. Operasi mundur nih, akan mundur, Iya, akan at least 2 minggu, paling iya, cepat 2 minggu akan mundur. iya, Di sini sebetulnya secara regulasi bahwa kemo tidak boleh. Ya, iya. tetapi di sisi yang lain, kalau misalkan kita menunda operasi, kemudian tidak ada satupun yang bisa menahan untuk kankernya selama menunda ini akan Iya. grow. Dan begitu sekali grow, pada saat dia akan kontrol, kita akan masuk, waduh Pak, Ibu, maaf, ini sudah kembali lagi tidak bisa dioperasi. Itu Mm. prognosisnya akan sangat jelek. Di Iya, ruangan isolasi, itu jalan target terapi. iya. Jadi kita berikan, ini nggak ada dalam regulasi, tidak ada dalam guideline. Saya terpaksa harus telepon beberapa teman saya, yang senior-senior saya, istilahnya minta ACC. Dok, kondisinya gini. Ini kalau saya nggak kasih, balik-balik nggak bakal bisa dioperasi nih. Mati nih pasien bakalan. Iya, iya. Oke, jelaskan ke pasien, ada plus minusnya. Akhirnya mau kita masuk. Well, puji Tuhan sih sampai terakhir aman. Terakhir bapaknya masih WA saya, ngasih tahu laporan, ibu masih aman. Dengan masuk sekali target terapi, minimal kita punya 3 buying time ini 3 minggu. Not bad. Hmm, iya. Ini pengalaman-pengalaman yang nggak ada dalam guideline buku, nggak ada dalam textbook, yang kita harus ya sedikit. Saya yakin Dokter Nick dengan segala pengalaman COVID-nya yang luar biasa banyak, jauh lebih banyak akrobat lah dibanding saya kalau masalah Betul. seperti ini. Iya, betul. Jadi memang sepinter-pinternya dokter sekalipun ini memang lagi dites sama Tuhan gitu ya, mengenai kemampuan untuk kreativitasnya. Karena yang bertahan di situasi pandemi ini adalah orang-orang yang kreatif, adaptif, dan bisa kolaboratif. Dan Dr. Jeff tadi menceritakan itu sebagai walk the talk, itu yang dikerjakan dan itu yang terjadi dalam hidupnya. Baik, ini ada pernyataan dari salah satu Menteri Indonesia yang mengatakan bahwa 90% pasien corona di Jakarta didominasi oleh varian Delta. Hal ini membuat seseorang semakin membatasi aktivitasnya di luar rumah, khususnya untuk teman pejuang kanker tentunya ya. Sedangkan mungkin sebagian dari mereka ada memiliki jadwal rutin yang harus dijalani seperti kemoterapi, radiasi, bahkan pasien baru yang ingin melakukan screening kanker. Jadi tadi kita tegaskan lagi Dr. Jeff, apa yang mesti dilakukan? Silakan. Kita mulai harus pilih dan pilah mana yang menjadi prioritas. Saat ini Ya, betul. screening Mana yang ditunda ya, mana yang dilanjutkan. Betul. Mana yang harus ditunda dan mana yang harus dilanjutkan. Beberapa negara sudah mengeluarkan guideline, misalkan untuk screening kanker, di mana kita tidak ada kecurigaan hold total. Misalkan, pasien yang rutin melakukan USG payudara atau mamografi. Ya. Apabila terakhir dari hasil tahun lalu atau 2 tahun yang lalu hasilnya oke, tahun ini hold, tidak ada yang namanya USG payudara atau mamografi. Tetapi beberapa tindakan memang mau tidak mau harus kita tetap jalankan. Banyak modifikasi yang saat ini sudah dilakukan oleh berbagai rumah sakit termasuk di Indonesia. Saya dalam 1 minggu terakhir praktek di Poli itu saya sudah mulai menggunakan full yang namanya telekonsul. Oke. Tidak ideal. Tidak ideal di mana bahwa saya tidak bisa memeriksa pasien. Tetapi toh ini kan bukan suatu periode yang terus-menerus atau permanen seperti ini. Ini hanya fase, let's say mungkin dalam 1 atau 2 bulan, di mana kemudian fase itu turun, di mana kita sudah mulai bisa melonggarkan untuk bisa melakukan berbagai tindakan medis yang lebih tidak urgent untuk bisa mulai dilakukan.